Di Mas Ibu yang berbahagia, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas kisah tentang seorang sahabat yang mulia yang termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, yaitu orang-orang yang mula-mula sekali masuk Islam dari kalangan muhajirin. Beliau istimewa karena beliaulah satu-satunya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diadopsi oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkat beliau, yang kemudian oleh Allah SWT dianulir, artinya kemudian dikembalikan statusnya kepada kedua orang tuanya. Beliau adalah sahabat yang mulia Zaid bin Harithah. Jadi seseorang yang pada awalnya adalah seorang yang merdeka, orang yang bebas, tapi kemudian menjadi budak karena suatu tragedi yang menimpa dirinya. Ketika beliau masih kecil, pada usia sekitar 8 atau 10 tahun, ibunya sudah mengajaknya untuk mengunjungi keluarganya di kampung halamannya. Ayahnya ketika itu tidak bisa mengantar karena ada kesibukan yang harus dia lakukan. Maka kemudian Harithah, ayahnya, menitipkan Zaid bin Harithah ini dan ibunya kepada kafilah dagang yang kebetulan melewati kampung yang dituju tersebut. Tetapi perasaan ayahnya gelisah, gundah ketika itu. Ada hal yang tidak mengenakkan hatinya ketika melepas kepergian anak dan istrinya menuju kampung halamannya. Dan tidak berapa lama ternyata benar terbukti kegundahannya, karena ketika istrinya berada di sana, ternyata ada orang-orang dari suku Badui yang kemudian merampok kampung itu, merampas harta benda yang ada di sana, dan menangkap siapa saja yang dianggap layak untuk dijadikan atau diperjualbelikan sebagai seorang budak. Dan termasuk di antara yang ditangkap adalah Zaid bin Harithah ketika itu. Maka ibunya kembali pulang menjumpai ayah Zaid bin Harithah, menceritakan apa yang terjadi. Maka ayahnya kemudian berusaha mencari Zaid bin Harithah, minimal mendapatkan kabar apakah Zaid ini masih hidup ataukah sudah mati. Syukur-syukur kalau kemudian bisa menemuinya kembali. Keliling beliau mencari ke berbagai desa yang ada di sekitar tempat-tempat tinggalnya, tapi tidak menemukan kabar sama sekali. Dan ternyata Zaid bin Harithah oleh perompak tadi dibawa ke pasar Ukal, yaitu pasar yang ada di kota Makkah, yang memang di sana tempat biasanya orang berjual beli budak. Kemudian di pasar tersebut Zaid bin Harithah kemudian dibeli oleh salah seorang dari sepupu keponakan dari Khadijah binti Khuwailid, yaitu Hashim bin Mizan ketika itu. Dia dibeli seharga 400 dirham. Kemudian setelah dibeli, dihadiahkan kepada Khadijah binti Khuwailid, yang ketika itu belum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika kemudian beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah yang menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika itu, yang belum diangkat menjadi seorang Nabi. Maka beliau hadiahkanlah Zaid bin Harithah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Maka Rasul begitu menerima Zaid bin Harithah, melihat akhlaknya yang baik, ketulusannya, maka segera hatinya terpaut dengan Zaid bin Harithah ketika itu. Jadi tidak lagi tergambar di antara dua orang ini sebagai seorang tuan dan budak, tetapi lebih kepada seorang kekasih dengan kekasihnya. Begitu dekatnya mereka, saling mencinta di antara sama mereka. Sampai suatu ketika ayahnya mendengar bahwasanya Zaid bin Harithah ini ternyata ada di kota Makkah dan di bawah penguasaan dari Muhammad bin Abdullah ketika itu. Maka ayahnya datang bersama paman Zaid bin Harithah, berkeinginan untuk menebus Zaid dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia sampai di kota Makkah, dia cari di mana rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah bertemu, dia sampaikan niatnya. Dia datang ingin menjemput anaknya dan ingin menebusnya dengan harga yang sewajarnya ketika itu, karena dia tidak punya banyak harta. Rasulullah SAW demi mendengar permintaan tersebut,
kemudian berkata kepada ayah Zaid bin Harithah, kita panggil saja Zaid kemari, biarkan dia memilih siapa di antara kita yang akan dia pilih. Kalau seandainya Zaid memilih dirimu, maka aku akan relakan dia untukmu dan aku tidak akan meminta sepeser pun harta darimu. Sebaliknya, kalau Zaid memilih diriku, kata Rasulullah SAW, maka aku tidak akan pernah menyerahkan orang yang telah memilih diriku hanya demi mendapatkan harta. Jadi dia akan tetap bersamaku kalau dia sudah memilihku. Ini kata Rasulullah SAW. Maka ayah Zaid senang ketika itu, karena dia berpikir tentu anaknya akan memilih dirinya. Yang dengan memilih dirinya berarti otomatis dia bebas dari perbudakan tersebut. Tapi ketika Zaid bin Harithah dipanggil ke hadapan mereka, Rasul tanya, wahai Zaid, kenalkah engkau dengan dua orang ini? Kenal ya Rasul, ini bapakku, yang ini pamanku, kata Zaid bin Harithah. Tentu dia bahagia berjumpa dengan ayah dan pamannya yang sekian lama dia tidak berjumpa. Bahkan perpisahannya dengan cara yang amat sangat buruk ketika itu. Maka Rasul sampaikan kepada Zaid bin Harithah tentang maksud kedatangan bapaknya ke sana dan keinginan untuk menebus dirinya. Nah, Rasul mengatakan, silakan kau pilih, siapa yang kau pilih, aku ataukah orang tuamu? Nah, kalau ternyata Zaid bin Harithah lebih memilih Nabiullah Muhammad SAW untuk bersama dirinya. Kita bayangkan, kalau seandainya Zaid bin Harithah memilih ayahnya, maka ini satu pilihan yang masuk akal, karena ayahnya yang sekian lama dia tidak jumpai. Dan satu kepastian yang terjadi adalah ketika dia memilih ayah, dia pasti merdeka ketika itu. Dia bukan lagi seorang budak yang terbelenggu, yang jasadnya menjadi milik tuannya ketika itu. Tetapi dia lebih memilih Nabi kita Muhammad SAW adalah lebih karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW yang dia tidak akan dapatkan pada orang lainnya, karena mulianya akhlak Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Ini. Jadi memilih Rasul, dia tidak tahu kalau ternyata setelah itu dia akan dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian membawanya ke depan Ka'bah bersama ayahnya, mengumumkan di hadapan orang-orang, wahai Quraisy, saksikan, sejak hari ini Zaid bin Harithah menjadi anakku, menjadi anak angkatku, dan aku akan mewarisi dari dirinya dan dia pun akan mewarisi dari diriku, kata Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Harithah merdeka ketika itu, dan sejak saat itu orang kemudian lebih mengenal Zaid bin Harithah dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid anak dari Nabi Muhammad SAW ketika itu. Kita bayangkan seorang anak yang rindu kepada kedua orang tuanya, rindu akan kebebasannya, tapi memilih orang yang menjadi tuannya, yang dia harus melayaninya. Tapi dia memilihnya adalah karena akhlaknya. Kita bisa bayangkan betapa mulianya, betapa agungnya akhlak dari Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang seharusnya bisa merdeka tapi tetap memilih menjadi budaknya. Luar biasa akhlak Rasulullah SAW ini. Sampai Aisyah pernah mengatakan, innama khuluqul Quran, sesungguhnya akhlak Rasul adalah Al-Quran, kata Aisyah. Saking mulianya beliau adalah Al-Quran yang berjalan, yang setiap ucapannya, setiap tindakannya, bahkan prasangkanya senantiasa berisi kebaikan-kebaikan. Maka benar ketika Allah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak hanya menyampaikan risalah agama, tetapi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tetapi sungguhnya Rasul juga diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka karena beliau adalah orang yang menyempurnakan akhlak manusia, maka tentu akhlak beliau adalah akhlak yang sempurna. Maka kita seharusnya umat Islam, ketika kita mengakui Rasul sebagai Nabi kita Muhammad SAW, Islam agama kita, maka akhlak ini seharusnya ada dalam diri kita. Dan kalau akhlak ini ada dalam diri kita, maka seperti yang terjadi antara Zaid dengan Rasulullah SAW, maka jiwa Zaid tahwi ilaihim, akan condong kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik ini. Dan kebaikan akhlak ini, kemuliaan akhlak ini sesungguhnya bisa didapatkan kalau kita
mau melaksanakan satu saja dari sekian banyak ibadah yang Allah wajibkan kepada kita dengan sempurna, dengan baik, yaitu ibadah sholat. Kalau orang ibadah sholatnya bagus, maka akhlaknya pasti bagus. Karena di antara manfaat sholat itu Allah nyatakan di surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjadikan pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu. Kemudian kalau kita lihat lagi surat Ibrahim ayat 37, di mana Allah SWT menyatakan ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Tuhanku, aku telah menempatkan anak keturunanku di satu lembah yang kering kerontang, tidak ada tanamannya, tetapi inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah ketika itu. Maka Rabbana liqimus shalah, ya Tuhanku, jadikan mereka menjadi anak-anak yang bisa menegakkan salat. Kalau mereka sudah bisa menegakkan salat, baru faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikan hati manusia condong kepada mereka. Jadi seharusnya orang yang sudah menegakkan salat akhlaknya bagus. Dan ketika akhlaknya bagus, maka tidak menutup kemungkinan orang yang mungkin seperti Zaid ini akan memilih kita dibandingkan memilih kebebasannya yang sudah pasti di hadapan matanya. Kenapa? Karena kebaikan akhlak kita. Maka itu yang Zaid lakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia lebih memilih Nabi Muhammad SAW karena akhlak yang mulia tadi. Karena meskipun dia seorang budak, tapi Rasul tidak pernah memperlakukannya sebagaimana seorang budak diperlakukan. Bahkan Rasul mencintainya, sehingga dia pun mencintai Nabi Muhammad SAW ketika itu. Ini Zaid bin Harithah. Maka demi mendapati Rasul mengangkat anaknya sebagai anak angkatnya, Rasul adalah orang yang punya kedudukan mulia, ya kan? Maka ayahnya merasa lega, merasa bahagia, karena anaknya berada di tangan yang benar, di tangan yang tepat, di tangan yang mencintai anaknya, sehingga kemudian dia meninggalkan Mekkah dengan lapang dada. Dibayangkan, kalau kita punya seorang anak, kemudian anak kita diambil oleh seseorang, maka tentu kita akan gelisah, resah, khawatir. Tapi kalau sudah kita merasa anak kita berada di tangan yang tepat, yang bisa mendidiknya, yang bisa mengarahkannya, tentu kita akan merasa lega menempatkan anak kita di sana. Ini terjadi. Ya mas kalian, Zaid bin Harithah oleh Rasulullah SAW hanya diangkat menjadi anak angkat ini tidak berlama, beberapa waktu saja. Sampai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi, maka Zaid adalah termasuk orang yang urutan kedua atau ketiga yang menerima Islam ini sebagai agamanya. Karena beliau senantiasa bersama Rasulullah Muhammad SAW ketika itu. Antara Khadijah, Ali, dan Zaid bin Harithah ini. Masuk orang yang pertama, mula-mula sekali. Nah ketika Allah SWT kemudian menyatakan pada Rasulullah SAW agar penisbatan nama Muhammad kepada Zaid itu dihapus. Tidak boleh lagi Zaid bin Harithah disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Jadi nggak boleh, dalam Islam tidak boleh ada adopsi sesungguhnya. Tidak boleh kita mengangkat seorang anak, kemudian anak itu kita nisbatkan dengan nama kita. Dia harus tetap dinisbatkan kepada nama ayahnya. Kenapa? Karena ini perwalian, menyangkut perwalian. Yang dikhawatirkan nantinya kalau kemudian dia dinisbatkan kepada ayah angkatnya, dikhawatirkan ternyata ayah kandungnya mungkin punya anak perempuan mungkin atau laki-laki, kemudian mereka bertemu, jatuh cinta, menikah, terjadilah incest. Ini khawatirkan, sehingga harus tetap nama ayah kandungnya, binnya atau bintinya, tetap seperti itu. Allah nyatakan di surat Al-Ahzab ayat 5, Allah nyatakan ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu bapak-bapak mereka, fa ihwanukum fid din, maka mereka adalah saudaramu dalam agama ini. Mereka tetap saudaramu. Wa mawalikum, dan mereka adalah maula kalian. Walaysa 'alaikum junahun fi ma ahta'tum bih, dan tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian salah dalam hal tersebut. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang sengaja kalian lakukan itu baru berdosa. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun.
Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menisbatkan anak angkat itu kepada nama bapak yang mengangkatnya. Nah, kemudian Allah juga tetapkan beberapa hukum tentang Zaid ini, bahwasanya anak angkat tidak sama statusnya dengan anak kandung. Kalau tadi Rasulullah SAW ketika mengangkat Zaid bin Harithah mengatakan, aku mewarisi dari dirinya, dia pun mewarisi dari diriku. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan anak angkat bukanlah anak kandung, maka seketika itu gugurlah apa yang Rasulullah SAW nyatakan tersebut. Anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung. Anak angkat tidak berhak mewarisi dan juga tidak berhak diwarisi oleh ayah angkatnya. Allah nyatakan di surat Al-Ahzab 40, maka Muhammadun aba ahadin min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Dia bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Dia adalah seorang khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu amat sangat mengetahuinya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kita memahami bahwasanya di dalam Islam anak angkat tetaplah statusnya sebagai anak angkat yang dia tidak berhak mewarisi dari harta kita, kita pun tidak mewarisi dari mereka, dan mereka tidak boleh dinisbatkan namanya kepada ayah angkatnya. Ini hukumnya tegas dalam Islam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas menyebutkan masalah Zaid ini, bahkan menyebutkan nama Zaid di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab 37. Jelas satu-satunya sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yang berkaitan tentang hukum di dalamnya, bahwasanya ketika Allah menyatakan seorang anak angkat bukanlah anak kandung, maka ketika seorang anak angkat menikah kemudian istrinya diceraikan, maka istri dari anak angkat tersebut boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, yang mana pada masa itu bagi sebagian orang-orang Arab ketika itu adalah hal yang amat sangat tabu dilakukan. Ketika ada seorang anak angkat menikah kemudian menceraikan istrinya, kemudian istrinya dinikahi oleh ayah angkatnya, tidak dibenarkan. Tapi Islam kemudian menghapus, menjelaskan hukum-hukum tersebut kepada kita semua, bahwasanya ada garis yang tegas, ada batas yang tegas antara seorang anak angkat dan ayah angkatnya, yang tidak bisa kemudian disamarkan di sana. Allah sebut nama Zaid jelas dalam ayat tersebut di surat Al-Ahzab 37 tersebut. Kemudian Zaid bin Harithah senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dalam segala peperangannya. Tidak satupun perang yang dia tidak ikuti bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Aisyah, Zaid ini adalah orang yang amat sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau dia pergi berperang, maka Zaid pasti diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Zaid pasti diangkat. Padahal Zaid ini bukanlah orang yang istimewa secara fisik. Zaid ini secara fisik dia adalah orang yang pendek, kulitnya agak kemerah-merahan, dan hidungnya pesek untuk ukuran orang Arab. Pesek hidungnya. Bukan orang yang istimewa. Tetapi di hadapan Rasulullah SAW bukan itu yang menjadi pertimbangan. Pada perang Mu'tah, ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk menyerang melawan orang-orang Romawi yang sudah membunuh 3 orang utusan Rasulullah SAW, mengirimkan surat kepada mereka, dibunuh oleh orang-orang Romawi. Nah, Rasul mengirimkan pasukan 3.000 orang. Rasul memilih 3 orang sebagai panglima, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, dan juga Abdullah bin Rawahah. Ketika itu 3 orang ini Rasul urut. Pertama Zaid bin Harithah yang memimpin. Kalau Zaid meninggal, maka Ja'far bin Abu Thalib yang memimpin. Kalau Ja'far meninggal, maka Abdullah bin Rawahah, itu orang Ansor, yang memimpin. 3 orang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang kalau kita mau runut, Ja'far bin Abu Thalib ini adalah keponakan Rasul, sepupu Rasulullah SAW, yang secara logika harusnya Rasul lebih mengedepankan dirinya, tapi tidak. Rasul memilih Zaid bin Harithah yang menjadi komandan utama ketika itu. Kalau terjadi apa-apa dengan Zaid, barulah Ja'far yang menjadi pemimpinnya. Dan memang pada peristiwa tersebut, ini adalah peristiwa yang besar sekali, di mana pada saat itulah kemudian Zaid bin Harithah ini wafat, menjadi syahid. Beliau harus menghadapi 3.000 pasukan umat Islam, ketika itu menghadapi 200.000
200.000. Kita bayangkan 3.000 menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana mereka akan menghadapi pasukan yang begitu besar tersebut. Tidak pernah ada di benak kita akan mendapatkan kemenangan. Kita ibaratnya hidangan yang diperebutkan oleh sekian banyak manusia ketika itu. Tetapi para sahabat tidaklah gentar menghadapi itu semua. Ketika para sahabat yang lainnya berpikir bagaimana kalau kita tunggu bantuan dari Rasulullah Muhammad SAW, karena pasukan yang kita hadapi begitu besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah? Dia mengatakan, demi Allah, perkara yang kita benci hari ini adalah perkara yang kita cari, kata beliau. Ini yang kita cari. Kenapa? Karena kita akan menjemput syahid kita di sini. Ini akan kita jemput. Dan hanya dua pilihan kita. Kita mendapatkan kemuliaan atau kita mendapatkan syahid kita. Maka para sahabat yang tadinya melihat pasukan yang besar sempat goyah, tumbuh semangatnya ketika itu. Maka Zaid memimpin dalam peperangan tersebut. Setiap tebasan pedangnya membunuh pasukan begitu banyaknya, sampai akhirnya dia ditombak dan meninggal ketika itu, syahid. Kemudian panji kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, sama, beliau pun syahid. Kemudian panji diambil Abdullah bin Rawahah, beliau pun syahid ketika itu. 3 pemimpin yang Rasulullah SAW angkat sebagai panglima di saat yang bersamaan, di saat waktu itu juga meninggal. Maka para sahabat kemudian mengambil bendera, kemudian yaitu Thabit bin Arqam mengambil bendera, kemudian mengatakan para sahabat yang lain, kita harus memilih pemimpin di antara kita, siapa ini kira-kira bisa memimpin. Maka dipilihlah Khalid bin Walid menjadi panglima perang ketika itu. Dan subhanallah, 3.000 pasukan Islam mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Yang kalau kita mau perhitungan lagi, yang lebih luar biasa lagi adalah dari umat Islam yang terbunuh hanya 12 orang. Hanya 12 orang. 3.000 pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Yang hanya menjadi korban 12 orang, bayangkan. Bagaimana cara mereka mengalahkan pasukan Romawi ketika itu? Inilah iman. Inilah iman. Seorang yang beriman pada Allah SWT adalah orang yang yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Maka Allah kemudian memberikan bantuan kepada umat Islam yang jumlah mereka sedikit bisa mengalahkan jumlah yang amat sangat banyak ketika itu. Tidak pernah dalam sejarahnya ada begitu pasukan yang kecil seiprit seperti itu bisa mengalahkan jumlah yang 200.000. Kita tidak bisa bayangkan 200.000. Kurang lebih sekitar 70 kali lipatnya. 200.000. Tapi yang menjadi korban hanya 12 orang, belasan orang. Tidak lebih dari 15 orang ketika itu yang menjadi korban. Termasuk diantaranya Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, dan juga Abdullah bin Rawahah. Ini kehebatan Khalid ibn Walid ketika itu. Seorang panglima yang pernah memporak-porandakan pasukan Islam ketika di perang Uhud. Ini Khalid bin Walid. Ini Zaid bin Harithah, yang beliau seorang panglima perang yang luar biasa, yang amat sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga dikenal adalah orang yang amat sangat adil, jujur, akhlaknya mulia, dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia punya seorang anak namanya Usamah bin Zaid, yang juga pernah diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah SAW dan panglima termuda ketika itu. Jadi kita lihat bapaknya luar biasa, maka anaknya pun jadi anak yang luar biasa. Ini sahabat yang mulia, Zaid bin Harithah. Dia seorang yang tadinya adalah seorang yang bukan siapa-siapa. Kalau seandainya beliau tidak mengalami peristiwa penculikan, tidak dijadikan budak, mungkin beliau tetap bukan orang yang istimewa. Fisiknya tidak luar biasa, biasa-biasa saja, tapi karena iman Islam kemudian menjadikan beliau adalah menjadi orang yang amat sangat istimewa, tidak hanya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah salah satu dari orang yang pernah ikut dalam perang Badar, yang kata Rasulullah SAW di perang Badar, setiap orang yang sudah melaksanakan ikut dalam perang Badar, maka Allah sudah ampuni dosa-dosa mereka. Artinya jaminan bagi dirinya untuk mendapatkan surga tersebut. Ini para sahabat Rasulullah SAW.
maka tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW bisa menjadikan Zaid bin Harithah ini sebagai teladan kita, bahwasanya kekurangan fisik kita tidak kemudian menjadikan penghalang bagi kita untuk mencapai tingkat yang mulia di sisi Allah, apalagi cuma di sisi manusia. Selama kita memiliki akhlak yang baik, kemudian iman yang mantap, keyakinan yang kokoh, maka insya Allah Allah akan muliakan kita dan manusia pun akan memuliakan kita. Tapi sebaliknya, ketika akhlak kita buruk, maka orang pun akan jauh dari kita, dan ketika orang jauh dari kita, maka tentu kita akan senantiasa berada dalam keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah Zaid bin Harithah yang senantiasa berusaha meniru Rasulullah Muhammad SAW dan menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan setiap gerak-gerik Rasul dia senantiasa ikuti, sehingga disebut sebagai Al-Hib Ibnul Hib, yaitu anak dikasih. Itu orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan anaknya pun menjadi orang yang juga dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari kita berusaha agar kita senantiasa juga sama seperti para sahabat yang lainnya. Kita tidak hanya bangga sebagai seorang muslim, tapi juga menjadi seorang muslim yang didambakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang juga seorang muslim yang bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau dengan cinta yang sebenar-benarnya. Itu orang yang senantiasa mau mentaati apa yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepada kita, mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah beliau. Begitulah cara kita kemudian menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang kalau sudah seperti itu, maka insya Allah Allah pun akan memberikan rasa cintanya kepada kita. Yang ketika Allah memberikan rasa cintanya kepada kita, maka insya Allah Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang dengan rahmatnya kalau Allah akan masukkan kita ke dalam surganya.